katanya ada lonte hina Habib. Ada lagi saudara, mantan Menko, dulu jadi Menko saudara, ngomongnya kayak sang bener. Apa dia bilang saudara? Dia bilang sekarang nggak ada lagi ormas-ormas Islam yang nahi munkar. Kan FPI lu yang bubarin goblok. Wah sekarang ngeritik pemerintah, jangan percaya yang begini saudara. Ini ngeritik pemerintah karena nggak kebagian kue. Besok kalau jadi pejabat kebagian kue, justru jadi iblis lagi dia, betul? FPI itu tidak pernah dibubarkan. Ya, lihat aja, kan masih ada itu. FPI itu dinyatakan tidak punya legal standing. Maaf ini ya, kepulangan Habib Rizik ke Indonesia itu kan kontroversi, boleh pulang atau tidak. Itu yang nulangkan saya. Ini Menko Polhukam. Rizik itu warga negara, harus boleh pulang. Dan itu yang dinyatakan oleh Rizik. Pada hari pertama dia datang, terima kasih Pak Mahfud. Memang saya yang mengizinkan. Bertemu lalu ngobrol. Jawabannya yang dari timnya itu yang saya kemudian saya share di medsos. Jawabannya saya tidak mau ditolong oleh pemerintah yang dolim. Ini baru kemarin lagi nih saudara. Ada meme disebar-sebar saudara. Orang sok dia sebagai oposisi, mengkritik pemerintah, sok berani, sok hebat. Apa dia bilang saudara? Dia katakan di Indonesia banyak kiai, banyak santri, banyak pesantren. Tapi tidak ada yang berani memfatwakan hukum mati para koruptor. Ada apa gerangan dengan kiai dan santri? Makanya ngaji, goblok. Siapa bilang ulama nggak keras terhadap koruptor? Betul? Betul? Di berapa mimbar kita ajak umat Islam, ayo tolong pemerintah, koruptor, hukum mati, hukum mati. Jadi kalau ada yang ngomong begitu pakai bikin meme, lu goblok, nggak pernah ngaji. So pinter saudara. Kalau ente anti korupsi, lawan korupsinya, nggak usah hina kiai sama santri. Betul? Betul? Ada urusan apa dia hina kiai sama santri saudara? Musuh hebat? Musuh benar? Saudara, ada lagi saudara, mantan Menko, dulu jadi Menko saudara, ngomongnya kayak sang bener. Apa dia bilang saudara? Dia bilang sekarang nggak ada lagi ormas-ormas Islam yang nahi munkar. Kan FPI lu yang bubarin goblok. Nah dia yang bubarin FPI saudara dulu nahi munkar, betul? Pokok sekarang ngomong sekarang nggak ada lagi pala lo bomenyan. Wah sekarang ngeritik pemerintah, jangan percaya yang begini saudara. Ini ngeritik pemerintah karena nggak kebagian kue. Besok kalau jadi pejabat kebagian kue, justru jadi iblis lagi dia, betul? Betul? Makanya hati-hati saudara. Sekarang ini banyak pahlawan kesiangan, sok berani, sok hebat, memprovokasi masyarakat untuk bikin kerusuhan. Ya, kita wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita wajib mengkritik pemerintah manakala keputusannya tidak benar. Wajib. Nah, tapi kita ulama habaib bukan provokator yang seenaknya didorong-dorong untuk bikin kerusuhan. Tidak saudara. Nah kalau sekarang mereka protes, wah protes ini protes itu, sepertinya ingin memperbaiki negara. Begitu Al-Quran dihina mereka diam. Begitu surat Al-Ikhlas dihina mereka diam. Begitu ada acara LGBT di mana-mana mereka diam. Apa yang kau perjuangkan? Kalau agama dihina kau diam, giliran perutmu bermasalah kau teriak. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Begitu saya mau tanya nih semua nih yang sering ngaji nih, sering ikutin ceramah, banyak gak ulama di mimbar sudah mengkritik? Banyak tidak? Banyak tidak yang bicara tegas? Banyak tidak? Banyak tidak yang nahi munkar? Banyak tidak? Alhamdulillah. Sekarang nih kita mau memperingati kemerdekaan RI ke-81. Saudara, arti merdeka itu bukan sekedar merdeka dari penjajahan Belanda saudara. Tapi arti sebenarnya merdeka, kita merdeka dari segala bentuk penjajahan, termasuk penjajahan hawa nafsu saudara. Merdekakan diri kita dari maksiat, merdekakan dari kemunkaran, merdekakan dari kejahatan. Indonesia harus merdeka dari korupsi, merdeka dari narkoba, merdeka dari segala bentuk maksiat.
Kalau sudah dibersihkan Indonesia dari segala maksiat, baru itu namanya kita Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah sekarang bagaimana kita memerdeka di mana-mana? Korupsi nggak kira-kira, saudara. Satu jaksa aja korupsinya baru yang ketahuan 76 kilo emas. Saya mau tanya di sini, lu ada yang punya emas segitu gak? Lu bini lu dibagi emas gak? 7 kilo? 76 kilo. Bini kita pakai 76 kilo nggak bisa bangun. Korupsi 76 kilo itu baru satu kasus dan itu baru satu orang. Belum yang lain yang belum ketahuan. Kacau tidak? Kacau tidak? HTI dan FPI. Kok dulu HTI dan FPI Bapak bubarkan gitu. Ya harus saya jelaskan begini. Yang bubarkan HTI itu zaman Pak Wiranto ya, 2018 kalau tidak salah. Ya. Jadi saya belum jadi Menko. Tapi saya setuju pembubaran HTI pada waktu itu dan tidak bisa mengelak di pengadilan. Dan sudah dibela oleh Pak Yusril dan kawan-kawan. Di pengadilan itu terbukti HTI itu memang ingin membubarkan Indonesia. Dan itu dinyatakan di dalam Kongres Internasional HTI Hizbut Tahrir di Jakarta yang dihadiri oleh berbagai negara termasuk dari Jepang. Yang menyatakan nanti HTI akan membentuk negara khilafah dari Thailand sampai ke Singapura. Jadi Thailand, Malaysia, Brunei, sampai ke Australia, bukan ke Singapura. Indonesia sampai Australia, dia kan menjadi khilafah Islamiyah gitu. Ya. Jadi terang-terangan dia menolak negara Pancasila. Negara Pancasila itu togut. Itu diumumkan tuh sebagai hasil Kongres HTI Internasional dan dibuktikan videonya di pengadilan sehingga langsung dibubarkan. Pernyataan itu juga disiarkan oleh RRI sampai saya kira RRI dan TVRI sampai ditegur tuh kepala stasiunnya karena menyiarkan langsung ketika menolak negara Indonesia sebagai negara demokrasi, demokrasi itu kafir dan sebagainya. Nah itu akhirnya dibubarkan. Itu bukan zaman saya, itu zaman Pak Wiranto. Pak Wiranto ya. Ya, tapi FPI itu di zaman saya. Cuma yang perlu diingat, FPI itu tidak pernah dibubarkan. Ya, lihat aja, kan masih ada itu. FPI itu dinyatakan tidak punya legal standing. Beda dengan dibubarkan. Tidak punya legal standing itu, dia tidak mau mendaftar ulang. Ketika diberitahu ya daftar ulang, tapi ADART-nya sesuaikan dong dengan undang-undang yang baru, tidak mau. Jawabannya yang singkat gitu, dari Dewan Suronya atau apanya itu, ya tidak apa-apa, kami tidak punya surat izin, tidak punya keputusan izin dari pemerintah dan macam-macam gitu. Wong kami tidak punya dana. Itu artinya itu kan hanya dana. Nah, lalu ketika terjadi masalah besar ini, maaf ini ya, kepulangan Habib Rizik ke Indonesia itu kan kontroversi, boleh pulang atau tidak. Itu yang mulangkan saya. Ini Menko Polhukam. Rizik itu warga negara harus boleh pulang. Dan itu yang dinyatakan oleh Rizik pada hari pertama dia datang. Terima kasih Pak Mahfud. Memang saya yang izinkan pulang. Saya lapor ke Presiden harus pulang, dia warga negara. Tapi sesudah itu saya katakan ini ada kebijakan pemerintah tentang COVID. Jangan adakan kumpul-kumpul. Karena itu akan mendidik, memancing rakyat lain yang sudah patuh. Loh itu kok di tempat Habib Rizik dibiarkan. Semuanya rame-rame. Ribuan orang ada datang, Amin Rais, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, datang soan semua. Lalu saya kirim pesan ke sana. Saya ingin ketemu, tapi tidak di tempat Habib Rizik. Tapi juga jangan di kantor saya, agar tidak dikira saya sewenang-wenang manggil. Temu di suatu tempat, bertemu lalu ngobrol. Jawabannya, yang dari timnya itu yang saya kemudian saya share di medsos, jawabannya saya tidak mau ditolong oleh pemerintah yang dolim. Kalau begitu ya sudah. Nah, sesudah itu semakin ramai kan karena dikunjungi banyak orang. Lalu terjadilah insiden. Wah, waktu itu tentara udah berbaris tuh di berbagai daerah. Tentara dihina, Pak Adi Cahyanto memimpin jenderal-jenderal di belakang. ABRI akan bertindak tegas. ABRI akan TNI akan jagain KRI, kan itu marah semua. Iya, ingat Pak, betul.
Habis itu lalu belulatan. Ya, lalu kita ngomongkan bahwa FPI itu tidak punya legal standing. Oleh sebab itu kalau kami bertindak bukan menindak FPI, tapi menindak perusuh. Itu masih ada. Nah kalau sekarang merasa dibubarkan, waktu itu kalau enggak rakyatnya juga udah marah. Kok negara diam? Kan gitu kan? Ya. Lalu kita kumpulkan, tanya Mendagri. Mendagri gimana? Enggak Pak, enggak daftar ulang. Menteri Agama gimana? Dia mau mengubah ADART-nya. Tapi hanya dengan pernyataan ketua. Nggak bisa. Terus Kejaksaan Agung, semua saya panggil ya. Kejaksaan Agung, BIN, Kapolri, Panglima, Menteri Hukum dan HAM. Ada 7 lah waktu itu. Kita umumkan bahwa FPI itu tidak punya legal standing karena masa pendaftaran sudah lewat, dia tidak mau mendaftar. Oleh sebab itu sekarang tidak punya legal standing. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang meresahkan, akan ditindak, tetapi bukan FPI yang ditindak. Perusuh. Gitu. Tidak akan menggunakan nama itu lagi karena tidak punya legal standing sebagai organisasi. Ya akhirnya bubar sendiri kan. Lalu saya ditantang, mau dibawa ke PT UN? Bawa ke PT UN. Apa yang mau digugat kita tidak membubarkan? Kalau mau, tidak bubar, segera aja daftar besok pagi, saya bilang. Penuhi syarat-syarat menurut undang-undang, nggak bubar. Tapi tidak mau juga ke PT UN. Ya sampai 90 hari lewat, 90 hari lewat berarti udah selesai. Gitu. Nah itu aja, jadi jangan salah paham juga kita membubarkan, tidak pernah membubarkan. Kita nyatakan tidak punya legal standing. Nanti dibuka aja YouTube-nya. Itu istilahnya tidak ada legal standing-nya. Oleh sebab itu kalau kami bertindak jangan disalahkan. Kami tidak menindak FPI tapi menindak orang yang membuat keresahan, mengganggu. Waktu itu kan COVID dan sebagainya. Nah itu aja Mas Irsal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Mari kita jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya.